Pemirsa, Transjakarta terus meningkatkan pelayanan di tengah pembatasan sosial berskala besar masa transisi. Hal itu dilakukan agar transportasi publik tidak menjadi epicentrum baru penyebaran COVID-19. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan rekan Nadia Hutagalung dan juru kamera Rianto Trihutomo. Ya, Nadia, bagaimana persiapan Transjakarta di tengah penerapan PSBB transisi saat ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, jika di masa pemberlakuan PSBB ataupun juga di masa PSBB transisi saat ini PT Transjakarta menghentikan sejumlah operasional, maka per 1 Juli 2020 PT Transjakarta akan kembali mengoperasikan seluruh operasional dari PT Transjakarta, dan PT Transjakarta menyebut ini sebagai babak baru. Dan untuk menjalankan operasional tersebut, PT Transjakarta juga menyiapkan beberapa antisipasi ataupun juga memperketat protokol kesehatan. Di antaranya adalah rutin melakukan sanitasi, baik di halte ataupun di bus. Untuk bus, armada bus sendiri ini dilakukan sanitasi yaitu 3 kali sehari, yaitu 1 kali pada saat bus belum beroperasi, kemudian juga siang hari pada saat waktu beristirahat, dan juga malam hari ketika bus sudah selesai beroperasi. Sanitasi tersebut juga dilakukan sembari dengan pengecekan dan juga penyemprotan desinfektan. Selanjutnya yang dilakukan adalah juga terkait protokol kesehatan yang semakin diperketat untuk di halte sendiri seperti yang sudah dijalankan sebelumnya, yaitu menyediakan wastafel untuk para penumpang dapat mencuci tangan, kemudian juga mewajibkan seluruh penumpang memakai masker, memeriksa suhu tubuh, dan juga memberikan marka-marka untuk seluruh penumpang dapat tetap menjaga jarak. Dan untuk di Mikrotrans sendiri juga ini di setiap Mikrotrans ini disediakan masker untuk seluruh penumpang, kemudian juga disertakan termogan di setiap Mikrotrans, serta juga ada pembatas yang membatasi antara pengemudi dan juga penumpang yang ada di sebelahnya. Selanjutnya yang juga disiagakan adalah terkait dengan kapasitas bus. Untuk bus gandeng sendiri, jika sebelumnya ini di masa normal adalah 150, maka yang akan dioperasikan per 1 Juli adalah 60 orang atau 60 penumpang saja untuk truk gandeng. Kemudian untuk bus gandeng, kemudian untuk bus single ini jika sebelumnya 80 untuk kondisi normal, maka per 1 Juli ini adalah 30 penumpang. Dan untuk Mikrotrans ini jika sebelumnya 10 penumpang, maka nanti akan dibatasi yaitu hanya sebanyak 5 penumpang saja. Rolando dan juga pemirsa, berikut adalah wawancara kami dengan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan juga Humas PT Transjakarta, yaitu Nadia Dipo Sanjoyo. Masih disediakan hanya 4 rute istirahatkan karena unitnya akan kita siapkan untuk persiapan PSBB yang selanjutnya ini, yang kita bilang kita menghadapi babak baru yang sekarang gitu. Jadi, dan karena memang sudah ada beberapa transportasi umum dari pemerintah pusat yang sudah dibuka, jadi itu bisa kita istirahatkan untuk kita persiapkan kembali melayani yang lebih luas. Secara bertahap kita lihat dulu karena COVID-nya belum hilang. Jadi kita masih butuh untuk khusus melayani petugas kesehatan itu untuk bisa datang tepat waktu, bisa sehat, terus bisa ada di rumah sakit begitu. Kalau memang COVID daruratnya sudah dihilangkan, baru akan dihilangkan. Tapi itu berdasarkan evaluasi juga. Ya, Rolando, demikian tadi wawancara kami dengan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan juga Humas PT Transjakarta, yaitu Nadia Dipo Sanjoyo. Dan memang jika kami melihat kesiapan dari PT Transjakarta untuk memasuki babak baru, terlihat sudah cukup siap. Namun begitu terkait apakah ini sudah dibilang atau sudah dipastikan untuk aman, begitu tidak bisa dipastikan karena melihat juga kasus positif COVID-19 di Jakarta belum menunjukkan penurunan, apalagi di sejumlah pasar di Jakarta juga pedagang ataupun pengunjungnya didapati terjangkit COVID-19. Apalagi para pelaku pasar, baik penumpang ataupun maksud kami baik pelanggan ataupun juga pedagang, ini tidak jarang untuk menaiki transportasi umum seperti kereta ataupun juga transportasi dari PT Transjakarta. Sementara kembali ke Anda, Rolando. Iya, Nadia, tadi Anda sampaikan dan juga kami lihat tadi di rekaman video Anda itu bahwa kapasitas dari Transjakarta itu hanya bisa dibilang 50% seperti itu. Sementara pecinta Transjakarta atau yang menggunakan Transjakarta ini cukup banyak. Nah, ini bagaimana? Apakah ada rencana penambahan armada di Transjakarta?
Ya Rolando, jika sebelumnya memang PT Transjakarta ini menghentikan sejumlah operasional, terutama yaitu adalah untuk non-koridor, non-BRT, Royal Trans dan juga Mikrotrans, maka untuk per 1 Juli 2020 PT Transjakarta kembali mengoperasikan untuk non-koridor, non-BRT, Royal Trans dan juga Mikrotrans. Untuk armada bus sendiri ini jika kondisi normal beroperasi adalah 120 rute dan masa PSBB kemarin sempat dioperasikan 13 rute, kemudian 27 rute, maka per 1 Juli 2020 nanti akan dioperasikan sebanyak 40 rute. Selanjutnya Rolando, untuk layanan operasional yang sebelumnya sempat diberlakukan bagi para tenaga medis, yaitu jam-jam tambahan pada pagi hari dan juga malam hari, maka per 1 Juli 2020 ini akan dihentikan secara bertahap. Untuk saat ini untuk rute ataupun layanan bagi tenaga medis sendiri juga sudah dihentikan sebanyak 4 rute. Kemudian untuk rute secara keseluruhan ini akan beroperasi seperti normal, yaitu dimulai pukul 5 pagi dan juga dihentikan beroperasi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Demikian Rolando. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi Nadia Hutagalung dan juru kamera Rianto Trihotomo melaporkan langsung dari kawasan Makassar, Jakarta Timur.